Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita berada di lahan kelompok tani Mawar Merah dan Padi Mekar di Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul. Bersama kami ada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Astambul, Bapak Haji Marhadiansa. Kemudian ada penyuluh, Bapak Taufikur Rahman, dan dua orang pemilik kebun, yaitu Bapak Artum Ali, Ketua Kelompok Tani Mawar Merah, dan Bapak Najimuddin, Ketua Kelompok Tani Padi Mekar. Baik, kita akan wawancara dengan beliau seputaran tentang pertanaman jeruk. Untuk yang pertama kami mintakan kepada Pak Kepala Balai, ini ada pertanyaan Pak, untuk luasan lahan jeruk Kecamatan Astambul itu kira berapa hektar? Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan jumlah luasan tanaman jeruk di Kecamatan Astambul. Adapun luasan tanaman jeruk yang ada di Kecamatan Astambul itu seluas 1000 hektar. Dengan 1 hektarnya pertanaman itu sekitar antara 200 pohon sampai 250. Itu tergantung daripada keadaan jenis lahan tanah. Karena jenis lahan tanah itu ada lebak, ada kering. Jadi kalau untuk lebaknya atau sistem sorjan hanya ditanami 200, sedangkan yang untuk lahan keringnya bisa ditanami 250. Nah, sedangkan tanaman jeruk yang ada di Kecamatan Astambul itu ada macam-macam tanaman. Itu ada tanaman jeruk siam banjar, ada jeruk trigas atau jeruk madu, ada limau bali, serta ada limau sangkis. Nah, itulah macam-macam jenis tanaman jeruk yang saat ini diusahakan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin ini Pak, kami mintakan untuk harapan ke depan, karena kita Kecamatan Astambul ini juga dikenal sebagai agrowisata religius. Mungkin ada harapan Bapak ke depan apa kira-kira? Nah, adapun harapan ke depan, karena kita di Kecamatan Astambul adalah merupakan daerah wisata religius, yaitu tempat orang berziarah ke makam Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Moga-moga nantinya kita diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk membuat jenis agrowisata. Setelah kita berziarah ke makam Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari, kemudian kita langsung ke kebun jeruk untuk metik sendiri, sehingga nantinya itu merupakan hasil penambahan pendapatan dari petani. Dan mudahan kedepannya juga selain diolah agrowisata tanaman jeruk, karena luas Kecamatan Astambul lahannya itu ada luas 4000 hektar. Untuk yang bisa dikembangkan tanaman jeruk itu sebanyak 2500-an masih lahan yang siap untuk dikembangkan, mungkin lebih 1000 lagi. Mudah-mudahan nantinya pemerintah daerah bisa untuk mengembangkan pertanaman jeruk berikutnya. Baik, terima kasih Bapak. Kami lanjut dengan penyuluh setempat, Bapak Taufikur Rahman, yang saat ini beliau bertugas di Desa Sungai Alat. Baik Bapak, untuk luasan pertanaman jeruk ini sendiri berapa kira-kira Pak untuk Desa Sungai Alat? Untuk luasan jeruk sekitar kurang lebih 280 hektar bersama padi. Karena kita sistem sarjan ya. Ya. Jadi sedangkan untuk umur tanaman jeruk sekitar 4,5 tahun dan 3,5 tahun. Itu sudah mulai berbuah. Iya, udah. Kalau buah pertamanya? Kemungkinan untuk buah pertama itu agak masam sedikit. Kalau tapi untuk selanjutnya untuk buah kedua agak manis. Sudah masamnya udah agak hilang. Ya, itu aja. Ya, teman. Berarti kita untuk Kecamatan Astambul ini sistem pertanaman kita adalah sorjan, ada padi dan jeruk ya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian kami lanjut ke Bapak Artum Ali dan juga Bapak Najimuddin. Ini pian punya jeruk ini berapa Pak? Jumlah rapun atau pohonnya? Masuk mau buah nggak ada buah atau? Enggak. Yang berbuah berapa? Yang berbuah sekitar 1000 rapun. 1000 rapun. Pohon. Iya. Dan yang berbuah sekitar 600. 600. Yang belum berbuah sekitar 400-an lah. Itu untuk berbuahnya serempak ya Pak? Enggak. Kalau yang ada yang muda buahnya itu ada yang tua. Iya. Berarti Ini setahun dari- 2 kali. Setahun 2 kali lah. Setahun 2 kali Iya, ya. iya, iya. Ini untuk bibitnya sendiri diambil dari apa Pak? Cangkokan atau dari okulasi? Dari okulasi ada, dari cangkokan ada. Untuk mendapatkannya pian di mana Pak? Di Marabahan mengambil bibitnya sama di Rantau.
Oh, ada 2 lah Nah. untuk bibitnya. Iya. Kemudian untuk pemasarannya gimana? Apakah pian bawa ke pasar kah atau orang yang datang ke Kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang ada di rumah orang membeli, Hmm. kadang-kadang ada di kebunnya. Oh, langsung ke kebun lah. Iya, iya. Petik sendiri lah. Iya. Kalau pian memanen itu biasanya pakai gunting kah atau pakai tangan biasa, Pak? Pakai gunting. Pakai gunting lah Ah. supaya steril lah. Iya, iya. Kemudian untuk perkiraan Pak untuk satu rapun jeruk itu berapa? Pian menjual atau misalnya dalam 1 kilo itu berapa biji? Dalam sepohonnya. Iya. Kalau sepohonnya sekitar 80 kilo, ada yang sepikul ada 100 kilo. 100 kilo bisa, kan kadang menentu buahnya. Kalau pian menjual pun sistemnya kayak apa Pak? Disortir kan? Misalnya yang ganal harganya lebih mahal atau yang halus atau kayak apa Iya, pian? iya. Itu semua disortir, Disortir. 3 sortiran. Ada Mm-mm. yang paling besar, yang sedang, yang kecil. Yang besar biasa berapa Pak? Untuk 1 kilo berapa biji? 1 kilo itu sekitar 7 biji. Harganya 10.300. 13.000. 13.000. Iya, 13.000 ya. 1.300 satu Iya. bijinya. Nah, yang kecil sekitar 8.000, yang lebih kecil 5.000. Oh, ada yang 5.000 ya? Nah, sorterannya kan. Iya. Berarti untuk perkiraan satu pohon tanaman itu bersihnya berapa Kak Pak? 500.000 sampai 500.000 sampai 600.000 lah. Dapatnya lah. Dapat hasilnya. Dan ini panennya tidak serentak kayak ini Pak lah. Misalnya besok bisa lagi panen, Iya, besoknya bisa lagi panen. Betul. Baik, terima kasih mungkin Bapak Najamuddin. Ini lahan ini punya pian berdua kah atau punya Pak Artom? Ini punya kemudian Oh, Masing-masing. 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 Enggak. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertanaman jeruk. Kita bisa lihat di samping kiri kanan itu yang sudah berbuah, Iya, iya, iya. yang sudah mulai berbuah. Dan di sini ada sistem sorgan, di mana padi itu ada di bawah dan untuk jeruk itu di tukungan atau di galangan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.